Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini, pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan. Sebuah pembahasan Alkitab secara sistematis di mana kita diingatkan tentang kasih setia Tuhan yang tidak terbatas dalam memahami kekurangan dan kebodohan manusia untuk menjadikan kita sebagai kawan sekerja Allah. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat firman-Nya hari ini. Hal yang paling bodoh dalam kehidupan ini adalah jika kita menjadi Kristen, percaya kepada Kristus, namun tidak mengenal Yesus dengan betul. Itu sebabnya Alkitab berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya. Tahukah saudara, ini persoalan dengan banyak orang Kristen. Kita menyebut diri kita orang Kristen, kita menyebut diri kita anak Tuhan, tapi kita nggak kenal Yesus. Sehingga kita hidup khawatir, kita hidup tertekan, kita hidup dengan berbagai kebimbangan, lalu kita mempertanyakan, betul nggak ya Tuhan bisa menjamin sorga buat saya? Betul nggak ya Tuhan bisa menyembuhkan penyakit saya? Betul nggak ya Tuhan bisa memberi jalan keluar buat hidup saya? Nah, ini persoalannya. Kita percaya Yesus, tapi sebenarnya kita tidak mengenal Yesus dengan betul. Nah, orang-orang seperti ini, yang pertama saya sebut Kristen tanpa keputusan. Artinya apa? Dia Kristen tapi hanya karena ikut-ikutan. Jadi dia Kristennya cuman Kristen lahir, saudara, tanpa keputusan. Ya karena mama dan papanya Kristen, ya udah dia jadi Kristen. Tetapi Kristen yang sejati adalah sebuah keputusan. Oke, haleluya, puji Tuhan kalau kita dilahirkan dari keluarga Kristen. Tetapi bukan berarti agama itu adalah warisan. Kita juga harus mengambil keputusan. Karena itu selalu saya katakan, ada banyak orang beragama Kristen tapi bukan orang Kristen. Artinya apa? Dia punya agama sebagai warisannya, tapi dia tidak pernah mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Karena mengambil keputusan untuk ikut Yesus artinya meninggalkan dosa, artinya melepaskan diri dari segala belenggu dunia dan menjadikan Kristus segala-galanya, dan meyakini Dia, menyerahkan segenap hidup kita hanya kepadanya saja. Haleluya. Jadi saya ulangi sekali lagi, kekristenan yang tidak mengenal Kristus adalah kekristenan tanpa keputusan. Dia hanya ikut-ikutan. Yang kedua, orang seperti ini saya beri nama Kristen kedok. Artinya apa? Dia menjadikan kekristenan hanya untuk menutupi dirinya dengan jubah-jubah kerohaniannya. Ini Kristen cuma jadi kedok, saudara-saudara. Orang-orang seperti ini, saya kan Kristen tapi nipu orang. Saya kan Kristen tapi bini piaraan. Saya kan Kristen tapi korupsinya gak karu-karuan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang Kristen kedok. Engkau harus buka topeng-topeng kemunafikan, saudara. Saudara harus buka kedok-kedok kepalsuan, saudara. Bertobat dengan hati yang hancur, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Jadi yang pertama saya pelajari, Kristen yang tidak mengenal Yesus adalah Kristen tanpa keputusan. Yang kedua, Kristen kedok belaka. Dan yang ketiga saya pelajari, Kristen main-main. Pokoknya hanya cari senang, hanya cari untung, hanya cari berkat. Nah, yang kayak begini dia senang cari-cari gereja yang tawar-tawarin mujizat murahan. Artinya ya udah, pokoknya kalau percaya Yesus pasti ada mujizat. Semua orang di gereja kita pasti masuk surga. Setiap orang di gereja kita pasti akan diberkati Tuhan, ya kan? Jadi akhirnya sektarian begitu gitu. Cuman orang gereja kita saja yang akan diberkati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kayak begini cuman senang cari yang enak-enak aja, tapi kalau hidup Kristennya badai, hidup Kristennya angin ribut, jatuh. Yang kayak begini senangnya cari pendeta-pendeta yang lucu gitu, ya kan? Saudaraku, gereja kita saya beri nama gereja sukacita. Artinya apa? Setiap orang harus bersukacita di gereja, tapi selalu saya bilang bahwa kita datang ke gereja bukan untuk cari khotbah yang lucu.
lucu. Kita tertawa karena khotbah yang menyenangkan. Haleluya, itu kreativitas pendetanya, ya kan? Nggak usah kita kritik hanya karena kita nggak bisa melucu, ya kan? Karena setiap orang kan punya panggilannya masing-masing, dan itu juga bukan berarti harus ada kursus melucu buat pendeta-pendeta. Loh, biarin, ada yang karunianya pinter, kata-katanya hebat, ada yang karunianya dengan humor-humor segar, ya kan? Ada yang dengan kepemimpinan yang baik. Masing-masing orang punya karunianya. Biarkan setiap orang dipakai Tuhan. Orang-orang yang senang mengkritik pendeta yang bisa berkhotbah dengan humor-humor yang segar, itu kan pendeta-pendeta yang iri, pendeta-pendeta yang cupat, saudara-saudara, ya kan? Tapi yang saya mau ingatkan, Kristen di sini bukan cuma cari senang, bukan cuma cari tertawa, tetapi cari kualitas, ya kan? Baru yang keempat saya pelajari, bukan hanya Kristen tanpa keputusan, bukan hanya Kristen kedok belaka, bukan hanya Kristen main-main, tapi Kristen yang tertipu. Dia menjadi Kristen hanya karena bujukan-bujukan. Ayo baptis nanti sembuh, ayo baptis nanti untung berkali lipat, ayo baptis nanti pokoknya semua persoalan hilang. Ini yang kayak begini. Jadi Kristen karena tertipu. Kita jadi Kristen bukan untuk sembuh, kita jadi Kristen bukan untuk diberkati, tapi kita jadi Kristen karena kita tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya berbahagia sekali, bersuka cita sekali hari ini ada di tengah-tengah pendengar sekalian, karena hari ini adalah hari Paskah, hari kebangkitan Kristus. Berita terbesar sepanjang sejarah hidup manusia adalah Dia sudah bangkit. Haleluya. Karena itu izinkan saya di hari yang spesial ini, atas nama pribadi saya Gilbert Lumoindong, dan juga atas nama istri saya Renda dan 3 anak saya Geren, Sela, dan Graivens, mengucapkan selamat Paskah buat setiap saudara. Yesus sudah bangkit, dan secara khusus hati saya yang terdalam, saya mendoakan setiap saudara sehingga momen Paskah ini akan menjadi momen kebangkitan kita untuk mengalami hal-hal yang lebih dahsyat lagi dari Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program khusus Paskah ini kita sedang mau membahas tentang tidak mengenal Yesus. Kita percaya kepada Yesus tapi tidak mengenal Yesus. Lihat Lukas 24 ayat ke-13 sampai ayat yang ke-17. Ini peristiwa setelah kebangkitan Kristus. Lukas 24 ayat 13 sampai 17. Pada hari itu juga, maksudnya hari kebangkitan Kristus ini, setelah peristiwa pagi-pagi Yesus bangkit dan mengejutkan para wanita-wanita itu, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Perhatikan, mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus mendekati dan berjalan bersama mereka. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ini dia. Sesuatu itu bisa bernama kebencian, bisa bernama kepahitan, bisa bernama kekhawatiran, bisa bernama kebingungan. Ada banyak sesuatu, bahkan ambisi-ambisi tertentu, sifat-sifat buruk tertentu. Ini Alkitab bilang ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Bayangkan, mereka berjalan bersama Yesus tapi mereka tidak mengenal Yesus. Ini persoalannya saya pelajari. Banyak orang dalam posisi itu, percaya kepada Yesus, pergi ke gereja tapi tidak kenal Yesus dengan betul, sehingga mukanya selalu muram. Ada sesuatu yang menghalangi. Dan ini saatnya, momentum Paskah ini adalah momentum di mana kita sadar bahwa Yesus bukan hanya lahir buat kita, tapi Dia juga mati bangkit buat kita. Sudah seharusnya iman kita bernyala-nyala, karena saya pelajari kalau kita mengenal Yesus dengan betul, yang pertama kita memiliki kepastian sorga. Karena Alkitab jelas berkata bahwa tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Berarti jelas di sini mengenal Yesus berarti punya kepastian sorga.
sorga. Karena orang yang mengenal Yesus akan tinggalkan dosanya, akan lepaskan dirinya dari kutuk, akan lepaskan dirinya dari segala belenggu, karena dia tahu persis Yesus adalah sumber kekuatan dan kepastiannya. Oh, hari ini di hari Paskah yang berbahagia ini, saya mau ingatkan buat setiap saudara, bertobat dari dosa, kenal Yesus dengan betul, karena hanya Yesus yang dapat memberi kepastian sorga buat kita. Bukan amal dan perbuatan baik, tetapi kasih karunia melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Yang kedua, saya pelajari keuntungan mengenal Yesus. Hidup kita adalah mujizat, karena Alkitab berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menyaut kepadamu. Yesus kita sumber segala mujizat. Paskah seperti ini adalah satu kita mengingat kembali, kalau maut saja dia kalahkan, masakan dia tidak akan mengerjakan mujizat buat keseharian kita. Haleluya. Yang ketiga, keuntungan kalau kita mengenal Yesus, kita akan dipimpin Roh Kudus dan kita akan dijaga oleh malaikat. Karena Alkitab sendiri berkata, oh, Tuhan akan memerintahkan pasukan malaikat untuk berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia. Bahkan Yesus sendiri berkata ketika dia naik ke sorga, terlebih berkat aku naik ke sorga, karena aku akan memberikan seorang penolong lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Berarti kalau kita mengenal Yesus dengan betul, kita dipimpin Roh Kudus, kita dijaga oleh malaikat. Dan yang keempat, keuntungan mengenal Yesus, hidup kita akan terus disempurnakan. Betul kita masih banyak kekurangan, betul kita masih banyak kelemahan, tapi kita terus disempurnakan, sehingga akhirnya kita dapat berkata, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Haleluya. Dan yang kelima, saya pelajari, kalau kita mengenal Yesus dengan betul, maka kita akan penuh dengan ketenangan dan kemenangan. Haleluya. Hidup kita tenang dan kemenangan demi kemenangan berlaku dalam hidup kita, karena Alkitab berkata Allah kita menuntun dari kemenangan lepas pada kemenangan. Dia sendiri akan menginjak-injak musuh kita. Haleluya. Jadi lihat keuntungan kalau kita mengenal Yesus. Yang pertama, kita punya kepastian sorga. Yang kedua, hidup kita adalah mujizat. Yang ketiga, kita dipimpin Roh Kudus dan dijaga malaikat. Yang keempat, kita hidup terus disempurnakan. Kelima, hidup kita penuh ketenangan dan kemenangan. Dan akhirnya yang keenam, setan tidak punya kuasa, karena Alkitab ajarkan buat kita, iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Alkitab dengan tegas berkata, lawan iblis maka iblis akan lari. Jangan biarkan setan terus berkuasa dalam hidup kita. Ini saatnya kita hidup dalam kemenangan dan mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di hari Paskah yang berbahagia ini, izinkan saya mendoakan setiap pendengar sekalian, sehingga di hari Paskah ini, saudara-saudara yang sudah lama gak ke gereja, saudara-saudara yang sudah lama jauh dari Tuhan, hidup dalam perjinahan, hidup dengan minum mabuk dan judi, ini saatnya engkau mengalami zaman Tuhan secara khusus. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian di hari Paskah ini, siapapun mereka Tuhan, lawat dengan kuasa kebangkitan Kristus. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, bahkan yang belum bertobat, yang masih hidup dalam dosa dilepaskan, bahkan yang sudah lama gak ke gereja diingatkan kembali untuk mencari Tuhan di hari Paskah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami imani kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, today is an Easter day. Hari ini adalah hari Paskah. Yesus sudah bangkit. Nah, saatnya kita berkemenangan, kita maju, kita tidak berjalan sendiri. Tuhan beserta dengan kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.